Kisah ini tidak dimulai di lapangan, melainkan di neraca keuangan. Pada tahun 2000, Real Madrid meskipun baru memenangkan Liga Champions sedang sekarat. Klub terbelit utang hingga ratusan juta euro. Santiago Bernabeu sepi, dan klub ikonik itu hanya memiliki nama besar, bukan uang. Di tengah krisis ini, seorang pengusaha bernama Florentino Perez muncul dengan janji yang dianggap gila. Ia akan membeli Luis Figo dari musuh bebuyutan, Barcelona. Perez menang. Kedatangan Figo di tengah kontroversi dan ancaman kematian adalah sebuah pernyataan perang. Namun ambisi Perez jauh lebih besar dari sekedar mengalahkan rival. Tujuannya adalah menjadikan Real Madrid klub termewah, terkuat, dan paling dikenal di dunia, dengan target mutlak memenangkan Liga Champions setiap musim. Ini adalah sinyal bahwa era baru telah lahir, era di mana sepak bola bertemu dengan bisnis, ketika biaya transfer sudah tidak lagi penting, dan di mana nama klub harus diubah menjadi merek global. Inilah permulaan Galacticos, proyek yang bertujuan menaklukkan dunia, tetapi sayangnya, proyek ini justru runtuh dari dalam. Rezim Perez dimulai dengan sempurna. Setiap musim panas, satu Galactico baru datang. Satu bintang yang lebih besar dari yang sebelumnya. Setelah Figo, tahun 2001, Zinedine Zidane datang dengan rekor transfer dunia. Tahun 2002, sang fenomena Ronaldo Nazario melengkapi trisula penyerangan yang paling mematikan di planet. Mereka bukan tim, mereka adalah kumpulan superhero. Awalnya, hasilnya manis. Mereka menjuarai Liga Champions 2002 dengan tendangan voli ikonik Zidane dan meraih La Liga 2003 di bawah pelatih tenang Vicente Del Bosque. Dunia menyaksikan Los Galacticos, tim terindah yang pernah ada. Mereka adalah mesin uang dan mesin trofi. Namun, justru di puncak ilusi inilah, Perez membuat dua keputusan fatal yang menandai keruntuhan mereka. Pertama, ia memecat Vicente Del Bosque hanya beberapa hari setelah memenangkan Liga. Keputusan fatal kedua terjadi pada tahun 2003, bersamaan dengan kedatangan David Beckham. Kedatangan Beckham adalah puncak dari branding, seorang atlet yang lebih terkenal dari klubnya sendiri. Tetapi, untuk mengakomodasi Beckham, Perez menjual Claude Makelele, gelandang bertahan tak terlihat yang merupakan jantung dan paru-paru tim. Perez memegang teguh filosofinya, Zidanes y Pavones. Para pemain bintang akan menghasilkan uang, dan pemain akademi yang murah akan melakukan pekerjaan kotor. Dengan Makelele pergi, tim kehilangan keseimbangan. Tidak ada lagi yang melindungi Galacticos dari serangan balik lawan. Garis tengah menjadi bolong. Tim memiliki 5 striker dan gelandang serang, tetapi tidak ada prajurit yang mau berlari dan berkeringat. Dikala kekuatan komersial Real Madrid mulai tumbuh pesat, tetapi fondasi sepak bola mereka retak secara perlahan. Setelah pemecatan Del Bosque, stabilitas hilang. Real Madrid memasuki periode putih, 3 tahun tanpa gelar mayor. Kursi pelatih menjadi kursi panas yang memakan korban. Carlos Queiroz, Camacho, Luxemburgo, dan terakhir Lopez Caro. Semuanya datang dan pergi dalam sekejap mata. Tidak ada manajer yang bisa mengendalikan ego para bintang atau memperbaiki ketidakseimbangan taktis tim. Di ruang ganti, kekacauan terjadi. Para bintang yang terbiasa menang dengan mudah mulai saling menyalahkan. Masing-masing merasa dirinya yang paling besar. Real Madrid berubah dari tim impian menjadi kumpulan individu yang mahal. Mereka adalah ensemble Hollywood yang sempurna, tetapi tampil buruk di atas panggung. Puncaknya, di musim 2005-2006, mereka hanya finish runner-up di La Liga, jauh di bawah Barcelona yang dipimpin Ronaldinho. Tahun 2006 menjadi akhir yang pahit.
proyek ambisius yang menjanjikan dominasi abadi ini berakhir dengan penyesalan. Setelah kekalahan memalukan melawan Mallorca, Florentino Perez, sang arsitek Galacticos, tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya pada Februari 2006. Ia mengakui, "Saya telah memanjakan para pemain." Proyek yang ia mulai demi menyelamatkan klub dari hutang, kini diakhiri oleh kegagalan di lapangan. Dengan kepergiannya, tembok pun runtuh. Figo, Ronaldo, dan sebagian besar bintang yang ia datangkan segera menyusul pergi. Era yang dimulai dengan gebrakan kontroversial berakhir dengan keheningan dan kekecewaan. Real Madrid kembali mencari identitas, membuktikan bahwa kumpulan individu terhebat di dunia tidak akan pernah mengalahkan sebuah tim yang seimbang. Real Madrid era Galacticos Jilid 1 adalah paradoks abadi. Proyek yang gagal di lapangan, namun sukses besar di buku kas. Klub berhasil melunasi utang, meningkatkan pendapatan merchandising secara global, dan menjadi merek olahraga paling berharga di dunia. Persis yang Perez inginkan dari sisi bisnis. Namun, ia membayar harga mahal. Kisah Galacticos 1 ini menjadi pelajaran paling berharga dalam sejarah sepak bola bahwa keseimbangan lebih berharga daripada glamor. Bahwa kebesaran sejati tidak terletak pada jersey yang terjual, tetapi pada keringat di lini tengah. Warisan kegagalan inilah yang kemudian memungkinkan Real Madrid di masa depan untuk belajar dari kesalahan dan pada akhirnya benar-benar mendominasi Eropa.